Ada satu kebiasaan yang hampir selalu muncul ketika hidup terasa tidak pasti. Kita mulai stres memikirkan apa yang akan datang. Pikiran kita berlari jauh ke depan, membayangkan berbagai kemungkinan, skenario terburuk, dan hasil yang belum tentu terjadi. Kita mencoba mengantisipasi segalanya, seolah masa depan adalah wilayah kosong yang harus kita isi sendiri dengan kecemasan dan perhitungan. Namun iman mengundang kita berhenti sejenak dan mengingat satu kebenaran yang sering kita dengar, tetapi jarang sungguh kita hidupi. Tuhan telah menulis kisah hidup kita bahkan sebelum satu hari pun kita jalani. Sebelum kita mengambil napas pertama, sebelum kita membuat keputusan pertama, sebelum kita mengenal rasa gagal dan berhasil, cerita itu sudah ada di dalam hatinya. Bukan berarti hidup kita kaku dan tanpa pilihan, tetapi berarti hidup kita tidak pernah lepas dari pengawasan, kasih, dan rancangan Tuhan. Kita sering berkata, ini kebetulan, atau ini nasib buruk, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita menganggap pertemuan tertentu sebagai keberuntungan semata, dan perpisahan tertentu sebagai kegagalan. Padahal, dalam terang iman, tidak ada satupun bagian hidup kita yang benar-benar acak. Tuhan mengetahui setiap kesempatan yang datang menghampiri kita. Ia mengetahui setiap pintu yang terbuka dan setiap pintu yang tertutup. Ia mengetahui setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita, dan juga setiap orang yang pada akhirnya harus pergi. Bukan karena kita kurang baik, atau mereka kurang setia, tetapi karena tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal selamanya dalam satu musim hidup kita. Ketika sesuatu tidak berhasil, seringkali kita menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Kita bertanya, apa yang salah denganku? Namun iman mengajarkan sudut pandang yang lebih dalam. Segala sesuatu yang tidak berhasil, memang tidak dimaksudkan untuk berhasil. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Ironisnya, banyak hal yang kita khawatirkan hari ini adalah hal-hal yang Tuhan sudah lebih dulu selesaikan dalam rencananya. Kita gelisah atas hasil yang belum kita lihat, sementara Tuhan sudah melihat akhir dari awal. Kita takut akan hasil tertentu, padahal Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapinya, bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Ketakutan kita sering muncul bukan karena masa depan benar-benar berbahaya, tetapi karena kita lupa siapa yang memegang masa depan itu. Ketika kita terus-menerus memikirkan, bagaimana jika sebenarnya kita sedang hidup seolah-olah Tuhan belum ada di sana, seolah-olah masa depan adalah wilayah kosong tanpa kehadirannya. Padahal iman berkata sebaliknya. Kita tidak sedang berjalan menuju ketidaktahuan, kita sedang berjalan menuju apa yang sudah Tuhan atur. Rencana kita seringkali didasarkan pada tebakan, pengalaman masa lalu, dan ketakutan terdalam kita. Kita menyusun strategi berdasarkan apa yang kita pikir aman, masuk akal, dan terkendali. Tidak salah membuat rencana, tetapi masalah muncul ketika kita melekatkan rasa aman kita sepenuhnya pada rencana itu. Rencana Tuhan tidak pernah berbasis tebakan. Rencananya bukan spekulasi, melainkan kepastian. Apa yang Ia rencanakan tidak bergantung pada kondisi ideal, sumber daya sempurna, atau manusia yang selalu setia. Rencana Tuhan berdiri di atas kesetiaannya sendiri. Itulah sebabnya rencananya sering terasa tidak masuk akal bagi kita. Jalannya kadang melibatkan penantian, kehilangan, dan ketidakpastian yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi justru di sanalah iman kita dilatih. Belajar percaya bukan pada apa yang kita lihat, tetapi pada siapa yang memimpin. Salah satu luka terdalam dalam hidup kita adalah kehilangan. Ketika sesuatu atau seseorang yang kita harapkan tetap tinggal justru pergi, hati kita memberontak. Kita mencoba mempertahankan, memperbaiki, dan mengendalikan. Kita berdoa bukan lagi agar kehendak Tuhan terjadi, tetapi agar keinginan kita sendiri dikukuhkan. Namun iman mengajak kita menerima kebenaran yang pahit tetapi membebaskan. Segala sesuatu yang pergi memang tidak dimaksudkan untuk tinggal. Dan segala sesuatu yang ditahan secara paksa seringkali justru menyakiti kita lebih dalam. Tuhan tidak mengambil sesuatu dari kita tanpa tujuan. Kadang Ia melepaskan sesuatu bukan karena itu buruk, tetapi karena itu sudah tidak selaras dengan arah hidup yang Ia siapkan. Kehilangan bukan selalu tanda kegagalan,
seringkali itu adalah tanda penyelarasan. Kita sering berdoa dengan penuh iman, tetapi diam-diam kita juga menetapkan tenggat waktu bagi Tuhan. Kita berharap jawaban datang segera, sesuai dengan ritme hidup kita. Ketika doa belum dijawab, kita mulai gelisah, ragu, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan. Padahal setiap hal yang kita doakan memiliki waktunya sendiri. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia tidak bekerja berdasarkan jam kita, tetapi berdasarkan kebijaksanaannya. Apa yang terasa lambat bagi kita seringkali adalah proses pendewasaan yang sedang berlangsung. Menunggu bukan berarti Tuhan diam. Menunggu seringkali adalah cara Tuhan bekerja paling dalam, membentuk karakter, memurnikan motivasi, dan meluruskan arah hati kita. Jadi bernapaslah. Kalimat sederhana ini mengandung makna rohani yang dalam. Bernapas berarti berhenti sejenak dari usaha mengendalikan segalanya. Bernapas berarti mengakui bahwa kita bukan Tuhan, dan kita tidak harus menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Ketika kita bernapas, kita mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah, bukan proyek yang harus kita sempurnakan sendiri. Kita diundang untuk berjalan bukan dengan ketegangan, tetapi dengan kepercayaan. Kita tidak sedang melangkah ke wilayah asing tanpa arah. Kita sedang melangkah ke dalam rencana yang sudah dipersiapkan dengan penuh kasih. Salah satu tantangan terbesar dalam iman adalah melepaskan keinginan untuk mengontrol. Kontrol memberi ilusi aman, tetapi iman mengajak kita pada sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan. Kepercayaan bukan berarti pasif atau menyerah tanpa usaha. Kepercayaan berarti bergerak, bekerja, dan melangkah, sambil menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita melakukan bagian kita, tetapi kita tidak memikul beban yang bukan milik kita. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan apa yang sebenarnya sudah Tuhan urus, kita menemukan damai yang tidak bergantung pada situasi. Damai yang tidak datang dari kepastian hasil, tetapi dari kepastian akan siapa yang memimpin. Pada akhirnya, iman bukan tentang memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi tentang mempercayainya di setiap langkah. Kita tidak dipanggil untuk mengetahui segalanya, tetapi untuk setia berjalan. Hidup kita bukan rangkaian kebetulan, bukan kumpulan kegagalan acak, bukan cerita yang berjalan tanpa arah. Hidup kita adalah kisah yang sedang ditenun oleh tangan yang penuh kasih. Maka hari ini, kita boleh berhenti sejenak. Kita boleh menarik napas. Kita boleh melepaskan kendali yang melelahkan itu. Karena kita tidak sedang berjalan menuju yang tidak diketahui. Kita sedang berjalan menuju apa yang Tuhan telah siapkan dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.